Sebelumnya kita akan menguji tes probability-nya. Pertama kita buat datanya, kemudian sudah saya buat datanya, kita masukkan ke value, itu kita isi value-nya 1, label, kompon negatif, begitu pun seterusnya. Kemudian tekan OK, terus masuk ke data view. Ini sebelumnya saya sudah membuat. Terus kita akan uji tes normality-nya, analyze, descriptive statis, kemudian masuk ke explore, kemudian dependent list saya uji kadar kolesterol, dan factor list sudah saya masukkan kelompok hewan uji. Kemudian kita tekan statistik, itu harus dipastikan 95%, kita tekan continue, terus plot, harus kita pastikan normality, plot with test, kemudian kita tekan continue, kemudian kita tekan OK. Kemudian masuk ke test of normality-nya, kita lihat di bagian Sapiro-nya, itu mengapa kita lihat di Sapiro, karena data kita kurang dari 50 data. Kemudian kita lihat signifikannya itu di atas alfa 0,804, alfa kita 0,05. Selanjutnya kita akan uji ANOVA. Yang pertama kita tekan analyze, compare means, terus tekan one way ANOVA. Kemudian dependensinya kita masukin kadar kolesterol, faktornya kelompok hewan uji. Kemudian kita tekan post hoc-nya, itu pastikan SLD dan signifikannya 0,05. Kemudian kita tekan option, yaitu homogeneity of variant test. Tekan continue, lalu tekan OK, dan kita perhatikan test of homogeneity-nya itu dapat 0,890 dan yaitu di atas alfa. Kemudian kita tengok di tes ANOVA-nya, itu kita lihat signifikannya itu 0,00, yang berarti ini di bawah alfa, itu di bawah 0,05. Itu sebabnya kita lanjut post hoc testnya, itu kita lihat adanya perbedaan di antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Sebelum kita masuk ke uji Kurzweil-Wallis, kita ubah dulu datanya dengan tekan transform, recording into different variables, dan numeric variabelnya kita dari kakak menjadi kakak 2, yaitu dengan label kategori kadar kolesterol. Dengan old and new value-nya tuh kita bikin range-nya 90, drop-nya 119, value-nya 1, lalu tekan add, dan value-nya 120, drop-nya 139, value-nya 2, tekan add, dan value drop hash-nya tuh 140, value-nya 3, lalu kita tekan continue. Lalu kita tekan OK dan lihat di data view. Nah, data view ini akan dijelaskan bahwasanya hasilnya sesuai dengan angka kode yang kita buat tadi. Lalu kita akan uji Kurzweil-Wallis dengan tekan analyze, lalu non-parametric test, legacy, terus tekan K independent samples. Nah, yang tes variableisnya ini kita masukkan kategori kadar kolesterolnya, lalu yang grouping variabel ini dengan minimumnya 1, maksimumnya 5, tekan continue, lalu tekan dan pastikan Kurzweil-Wallisnya itu dicentang, lalu tekan OK, kemudian dapatlah di sini Kurzweil-Wallisnya. Nah, kita lihat signifikannya itu 0,0. Kita tekan analyze, kemudian non-parametric trace dengan legasi dialog, kemudian tekan to independent sample, dan di tes variable list kita isi kategori kadar kolesterol, kemudian di grouping kita isi grup 1, grup 2, 3, lalu tekan continue, dan tes tipe-nya tuh kita pastikan mean weight nih, terus kita tekan OK, lalu kita perhatikan di signifikannya, yaitu bernilai 1, di mana antara dosis rendah dan dosis negatif itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikannya. Tes G-squared dengan data baru lagi. Nah, ini sudah saya buat datanya, dan di sini NJK jenis kelamin itu di value-nya kita isi dengan 1 perempuan 2 laki-laki, kita tekan OK, dan untuk penurun kadar kolesterol itu value-nya saya isi yang 1 ya dan yang 2 tidak. Lalu masuk ke data view, itu sudah saya buat datanya dan sudah dipastikan datanya. Kemudian untuk mengujinya tuh kita tekan analyze, masuk ke descriptive statis, lalu masuk ke prostats, lalu di bagian row kita isi penurunan kadar kolesterol, di kolom itu jenis kelamin atau JK, lalu kita tekan statistik dan kita pastikan kita menekan G-squared dan risk. Kemudian tekan continue, masuk ke cell, itu kita pastikan kita menekan observed, expected, dan row dan kolom dan row cell count. Kita tekan continue, lalu OK. Nah, kita masuk ke media, kita pastikan dia persennya 100%, dan lanjut kita lihat di G-squared testnya, ini dia 50%, lalu kita tengok fish exact testnya itu 1, artinya tidak ada hubungan kolesterol antara laki-laki dan perempuan, dan risk estimate-nya itu nilainya yang perempuan 1, yang laki-laki 1, artinya kolesterol mereka sama, bernilai 1. Data yang baru, dan ini data yang sudah saya masukkan. Di data view-nya juga sudah ada konsentrasi dan absorbennya. Untuk mengujinya kita tekan analyze, regresi, lalu tekan linear, dan di dependent kita masukkan konsentrasi vitamin C, di independent kita masukkan absorban, lalu kita tekan OK, dan muncullah R kuadratnya. Nah, R kuadrat ini harus di atas 95%. Nah, kita peroleh itu 99%, di mana ini regresi linearnya dapat diterima. Kemudian untuk selnya, ya ini kita masukkan dalam bagian rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dan A-nya tuh dibuat 107,71, dan BX-nya tuh min 140,964.